itu juga menemukan data lagi yang berbeda dengan data Anda gitu. Data yang dicantumkan dalam soal tersebut itu kurang valid, Pak. Jadi soal tersebut itu digugurkan. Ini Pak, pengukuran valid. Kenapa kami kok menampilkan dua data sehingga kok sampai dua data? Karena ya supaya apa? Supaya nanti lebih jelas lagi. Artinya pemasangan cincin itu memang dilakukan oleh seorang non-muslim. Makanya kami sehingga memasang dua data. Jadi kan begini Pak. Valid sudah Pak. Ya berarti kita mengikuti yang ada di soal aja ya. Enggak Pak. Ada yang lain kita berbeda Pak. Berbedanya bagaimana kalau ada? Hal tersebut itu tidak diketahui secara pasti. Berarti ntar kita masukkan ke deskripsi ke persoalan. Itu masih simpang siur. Kenapa kita masih membahas simpang siur? Berarti gini kita Gitu kan Pak. lakukan itu masalah itu nanti ke Bapak Perumus bagaimana? Bapak Perumus nanti untuk masalah santai. Nanti kita bahas juga bagaimana Bapak mengikuti tendensi yang ceritanya dari Google. Apa kita bisa anggap nanti tolak ukur depok syariah Matang, sip, bon. Matang ya, setuju sini. Nah, kita kan pakai kita bukan pakai Google. Nanti kita bahas seperti itu, oke? Gak ada pertanyaan lagi mengenai ini? Sudah jelas semua ya? Kalau sudah jelas, untuk kami bacakan soalnya. Setelah itu ke Bapak Perumus mengenai Fathul Ulum. Belum jelas mengenai ini kan gereja atau gereja itu rata. Maka ada salah satunya gereja ortodoks yang mana menetapkan bahwa pertukaran cincin itu menjadi simbol primer, dalam artian simbol ikatan pasti atau tabuk mereka. Nah, berbeda nanti ketika di selain gereja ortodoks yang mana hanya menetapkan hal tersebut sebagai simbol sekunder, dalam artian boleh ditiadakan. Nah ini dari si Sail ini merujuk kemana? silakan saya menjawab. Maksudnya gimana itu Pak? Untuk simbol cincin ini gimana dari Anda? Gini aja berarti data Anda kan juga ambilnya dari Google kan gitu. Ini baik di situ nanti simbolnya bagaimana ya, entar kita masukkan ke jawaban gitu ya, campur daripada kebenaran nanti saya sudah kami bacakan untuk soalnya yang A. Bagaimana hukum melakukan pemasangan cincin kawin yang notabene adalah tradisi non muslim? Sebentar belum kita ke Bapak Perumus dulu untuk masalah soal ini. Deskripsi sudah layak enggak untuk kita bahas? Semoga Bapak. Ya, terima kasih. Tadi memang ada sebagian dari musyawirin yang menanyakan masalah kevalidan dari deskripsi yang ada ya. Ya kalau dari Bapak Perumus ini karena dari Al-Qazini Sidoarjo tadi sudah menyampaikan pertanggungjawaban yang ada dari deskripsi yang telah dituturkan, dan untuk pertanyaan yang soal bagaimana hukum melakukan pemasangan cincin kawin yang notabene adalah tradisi non muslim, ini kan nanti yang dibahas ya, ini kan seperti ini. Cuma yang di deskripsi ini kan hanya suatu pengantar untuk membahas untuk yang soal ini loh. Jadi kalau dari menurut Bapak Perumus nih sampai layak untuk bahas. Sampai alhamdulillah untuk deskripsi dan soal sampun layak untuk dibahas dari Perumus. Kami bacakan satu kali lagi, setelah itu tolong dijawab. A. Bagaimana hukum melakukan pemasangan cincin kawin yang notabene adalah tradisi non muslim? K. Belakang amsilati terus waktu 2. Silakan. Bentar.
Iya, terima kasih moderator. Jadi begini, untuk membahas yang kedua, membahas soal yang A, bagaimana hukum melakukan pemasangan cincin, jawabannya diperbolehkan. Karena apa? Karena tradisi yang ada dalam deskripsi itu sudah umum dilakukan oleh muslim maupun non muslim, sehingga kalau persepsinya seperti itu, maka sudah tidak khas lagi terhadap agama non-muslim yang lain. Misalkan kalau di Indonesia sendiri, adanya seperti ini, itu sudah banyak dilakukan oleh orang-orang Hindu dan orang-orang yang lain, ataupun dari pihak orang-orang Muslim sendiri. Sampai ada tambah. Ini terkait masalah iktimat dalam konteks sejarah. Orang mengatakan ini adalah prosesi yang pada dasarnya itu secara sejarah itu dilakukan oleh kaum-kaum yang notabene bukan dari kalangan umat muslim. Maka bagaimana untuk mengiktimati dalam kasus demikian? Menurut kami, kasus tersebut itu belum kuat dijadikan suatu pijakan dalam beriktimat. Apa yang menjadi sinyalir daripada yang tidak bisa dikatakan sebagai iktimat yang kuat adalah kasus kalau nanti seandainya orang itu sudah bisa dikatakan layaknya muslim yang sah, kemudian menjalankan suatu tindakan yang di situ ada unsur saudara al-kabir, maka tidak bisa dikatakan akan ada hukum tasabbuh dosa. Kami bacakan dari baratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Buhyatul Murtasyidin, mas'alahnya minal qawaid al-mujma' 'alaiha hingga sunnah ila aqal wa minha annal jalila wal muqti'a min hadhil ummah la yakunu ba'da dukhuli fil Islam bima sodara minhu minal mukaffirat hatta tatabayyana lahu al-hujjah allati yakunu jahiduha wa hiya allati la tadkhala syubhatun yudhiyah wa minha annal muslima idza sodara minhu mukaffirun la yaqifu maknahu aw yaqifu wa dalat al-qur'in ala adami iradatihi aw syakka la yakuru. Yang perlu ditambahi dalam aktualnya, apakah nanti umat muslim yang telah terlanjur melakukan suatu tindakan yang ketika diproses ini sejarahnya ini berawal dari orang-orang kaum sebelah. Nah, aktualnya adalah kaum muslim itu tidak sebenarnya mengetahui apa makna daripada prosesi serah terima cincin kawin, atau bisa dikatakan tidak ada suatu iradah dalam menjalankan prosesi serah terima cincin kawin sebagaimana dalam tradisi umat-umat sebelumnya, atau bisa dikatakan sakti makna. Mungkin seperti itu. Sudah. Terus untuk tadi yang kedua dari Amsilati, silakan. Terima kasih untuk kami langsung saja. Sebenarnya kami juga memiliki jawaban yang boleh, cuma kami akan sedikit merinci. Jadi di sini kami memiliki 3 kategori. Jadi kategori pertama tentang posdu. Tentang posdu di sini bahwasanya di soal tadi sudah dipaparkan bahwasanya pemasangan cincin di sini tidak ada posdu tasabbuh sama sekali kepada kaum kafir. Untuk tradisinya kami di sini apabila mungkin tradisinya di situ adalah mungkin sudah dinotabene sudah diakui punya milik kafir, mungkin ya milik kaum kafirin. Tapi yang pada garis bawah, maksudnya yang perlu kita garis bawahi adalah identik. Hal tersebut identik pada kaum kafirin atau tidak. Ketika tidak identik pada kaum kafirin, maka itu juga diperbolehkan. Meskipun notabene itu sejarahnya atau itu dimiliki oleh orang kafir. Sudah ya, tadi sama diperbolehkan ya. Silakan untuk yang Fathul Qaribullah.
Iya. Terima kasih. Kalau dari kami ini adalah haram. Pertama, mempertimbangkan dari siksa ini juga muncul dari data yang referensinya merupakan media online. Kami juga mengumpulkan beberapa data yang muncul dari media online. Pertama, tentang masalah apa itu tradisi. Mempertimbangkan satu tradisi atau kebiasaan, Latin traditio, dalam arti yang diteruskan adalah sebuah bentuk perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dengan cara yang sama. Kebiasaan yang diulang-ulang ini dilakukan secara terus-menerus karena dinilai bermanfaat bagi sekelompok orang. Itu pertama. Itu jadi sudah bisa disebutkan bahwasanya klaim tersebut tradisi. Terus kami juga mengumpulkan data lagi dari media online. Jika kebiasaan sudah diterima majlis fasa, ini dari Sedebat Kufar ya, dan Muhammad Arabi, dan dilakukan secara berulang, maka segala tindakan yang bertentangan dengan kebiasaan akan dirasakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum. Jadi memang ada sebuah sumber di situ menyatakan bahwasanya tunangan itu sudah diakui sebagai tradisi dari non-muslim. Dan di situ sudah diteruskan oleh Majelis Fasa bahwasanya orang yang tidak melakukan sebelum pernikahan tidak melakukan tradisi tukar cincin, maka dia ini diklaim sebagai orang yang melanggar semisal agama lah, karena itu sudah menjadi itikat mereka. Dan teruntuk nanti bagi muslim gimana? Ini nanti dihukumi berdosa karena di situ ada unsur tasyabuh. Ini kami bacakan ibaratnya dari Kutub Muktabar yang berupa fatwa fikih kubra. Langsung, falhasilu annahu fa'ala dzalika biqasdi tashabbuh bihi fi syi'aril kufri kafaraqatan aw fi syi'aril 'abdi ma'a qat'in nadhar 'anil kufri lam walakinnahu ya'tamu. Jadi di situ ada unsur ya'tamu. Jadi ini untuk